teman-teman, kembali bertemu dengan kita berdua di program spesial hari ini. Selamat sore Medan. Ya, saya Eti Wahyuni dan rekan saya tentu Truli saja. Purba, Ya, Truli, kita pada hari ini akan menyajikan informasi ya paling update ya. Ada 3 setidaknya yang akan kita sampaikan kepada Tribuners pada hari ini, dan di cuaca yang hujan dan sepertinya cuaca lumayan sporadis hari ini ya. Ya. Tadi Truli dari rumah memang sudah hujan. Udah hujan ya, makanya tadi sempat berteduh juga gitu Kak ya. Iya, kelihatannya masih naik motor ya. Iya. Ini saya harus rapi-rapikan ini dulu ya. Iya, tapi tadi saya kan berdomisili. Ini kalau saya sebutkan domisili pasti jadi bahan ejekan kawan-kawan ini ya. Di Deli Serdang lah ya, di satu tempat. Tadi begitu saya bergerak start gitu dari rumah dan naik motor memang cuaca panas terus. Iya, cuaca panas tadi, terik ya, terik bahkan. Sampai di pertengahan ternyata sudah berubah cuacanya drastis. Ya memang agak sedikit perjalanan tadi untuk sampai kemari. Ya. Iya, tapi kalau Medan sepertinya merata ya. Sepertinya merata gitu, Medan ya. Mungkin di pinggiran-pinggiran ada sedikit berbeda, dan tentu penuh perjuangan tadi kemarin ya terus. Lumayan Kak gitu ya. Kayaknya memang kita harus ini ya, udah harus sedia inilah sedia payung sebelum karena mungkin ini tadi malam juga ya. Bakal terus ya setiap hari. Iya, beruntun hampir setiap hari, dan kadang-kadang ya memang lebih sering malam hari ya. Iya. Jelang sore atau malam hari hujan ini. Jadi diingatkan lagi ya kepada Tribuners untuk ya biasalah kalau hujan apa yang harus disiapkan masing-masing pasti sudah tahu ya. Iya. Sedia payung sebelum hujan yang pasti itu perumpamaan. Dan kembali kita fokus ke apa yang akan mau kita sajikan pada sore hari ini. Ada 3 berita, 3 informasi. Yang pertama nanti akan dibacakan oleh Truli. Oke, boleh. Yang ini ya. Silakan Truli. Oke, baik. Yang pertama itu adalah berita dari ini apa ya? Oke. Ya. Masih dari kasus ini ya, kriminalitas ya. Juanda alias Kancil itu ditangkap warga Semencirim, Sunggal karena ketahuan mencuri sepeda motor milik jemaah yang sedang sholat maghrib ya. Saat diintegrasi, pelaku melakukan pencurian tersebut bersama dengan seorang rekannya yang bernama Roy. Ia mengatakan saat itu datang ke masjid bersama dengan Roy, namun ketika ditangkap warga, rekannya tersebut meninggalkan dirinya. Kapolres Sunggal, Kompol Chandra Yuda Pranata menjelaskan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu 18 Juni yang lalu. Udah lama ternyata, ya. Penangkapan terhadap pelaku berawal dari seorang warga yang curiga dengan gerak-gerik pelaku. Dikatakan oleh Chandra, saat ketahuan pelaku sempat melarikan diri hingga akhirnya tertangkap oleh warga dan diamuk massa. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa pelaku memang merupakan seorang residivis kasus yang sama. Sementara hasil lidik, menurut Chandra, hasil lidik adalah dia mengaku sudah sekali melakukan perbuatan tersebut. Dan seperti apa ininya videonya gitu ya. Tim Selamat Sore Medan sudah menyiapkannya untuk Tribuners. Kawannya kan ke kamar mandi nih kawannya. Kawannya kamar mandi. Aduh, jangan dapat keretanya tapi ya. Itu orang belum keluar kawannya. Belum. Dikejar-kejar tadi kawannya masih di dalam lah itu. Iya. Berarti ngejar kawannya juga kereta ini terus. Kawannya keluar tuh ya. Ada orang lagi dia duduk aja dia. Makanya ini modus-modus seperti ini diwaspadai kalau iya, yang duduk-duduk ini kan. Nanti yang ngejar tadi yang baru datang terakhir tadi. Nah, mulai gerak. Nah, yang ini datang kan? Nah, yang ini mau kedua dia. Ya, kedua dia. Enggak, main ganti itu yang di depan nanti. Nanti juga iya, kawannya di luar. Kawannya di dalam berarti nih. Kamar mandi tadi mana? Banyak kali orang keluar cepat itu. Berapa nih keretanya kan? Tadi itu ya. Itu banyak yang jatuh. Nah, nanti yang ngejar. Yang ngejar rupanya ini keretanya tinggal ini ya. Coba nanti. Tinggal keretanya. Kereta dia tinggal berarti ya. Berarti ya. Kawannya masih ada. Coba jangan tinggal. Kita tunggu dulu. Kawannya masih ada. Kita tunggu kawannya ya. Iya. Enak dia. Atau masih ada keretanya di situ tinggal?
Dari tadi Vario kenapa kayaknya, nggak Vario. ditengok? Dari mana itu? Kenapa dari tadi nggak dilihat? Iya itulah. Alah. Iya, nggak dari tadi kan, Pak. Pas kejadian itu, Nggak mau lihat. aduh. Nah, nanti siapa yang naik kereta itu? Iya. Ah, siapa yang Oh, berarti sudah dapat keretanya belum berangkat itu berarti? orangnya udah dapat kan? Keretanya masih keretanya situ. belum. Aduh ya Allah. Coba tengok Bang apa? Oh, udah ditengoknya. Nggak nampak lah lagi. Siapa kawannya pun nggak nampak jadinya. Masih, nanti kita siapkan dulu sampai dia berangkat keretanya. Dia bilang tadi naik beca. Iya. Kan di situ aja udah bohong dia udah ada. Jadi saya tanya naik kereta, naik beca. Nah itu. Oh, masih ada keretanya, masih ada itu. Masih ada. Oke, kita fokus ke keretanya aja dulu ya. Keretanya aja kita. Siapa yang ngambil? Oke, Bang. Siro itu Pak. Alat apa yang kalian gunakan? Saya nggak tahu Siro yang buka. Iya, pakai apa? Pakai kunci Mas. Hah? Siro. Pakai Uang ini buat apa? Nggak nyabuk? Enggak. Kok pernah nyabuk? kunci liter T. Iya Pak. Ya. Siapa yang punya kuncinya? Iya Pak. Siro ya Pak. Si Roy. Bisa dijelaskan kemarin itu kan ada kasus pencurian di sekitar masjid ini, kronologis pengakuan tersangkanya seperti apa? Jadi berawal dari Margot yang melihat adanya gerak-gerik tersangka ini jam 6 sore, yang mana dia melakukan pencurian barang. Untuk identitasnya Pak? Identitasnya J alias K. Ini pelaku dalam beraksi sempat ditangkap warga. Itu gimana ceritanya, Pak? Betul, jadi ketika dia melakukan kegiatan pencurian yang mana Margot di masjid itu, si Jamu itu mengetahui dan langsung menangkap. Sempat dimasa juga pelaku, Pak? Iya, sempat dimasa. Kalau dari pengakuannya sudah berapa kali? Untuk sementara hasil di kita dia hanya mengakui satu, tetapi kita hasil pengecekan kita dia residivis di kegiatan yang sama. Kalau untuk di wilayah hukum Polsek Sunggal sudah ada berapa kali? Pengakuannya baru satu. Iya itu tadi ya video dari CCTV ya, CCTV kemudian ya. ada juga wawancara dari pihak kepolisian kasus pencurian sepeda motor di rumah ibadah ya. Iya. Saat ini kita sudah terhubung dengan rekan kita dengan Alfiansyah. Ya, selamat sore Alfi. Ya, selamat sore Bang Truli dan juga Kak Eti. Ya. Ini soal pencurian ini bagaimana? Apakah ini memang sudah sering terjadi di kawasan tersebut atau memang baru sekali ini? Informasinya seperti apa kira-kira bisa disampaikan? Ya, baik Bang Truli dan juga Kak Eti dan juga Kudus di rumah. Kejadian di Jambi sendiri menurut dari kepala desanya yang juga sempat kita wawancarai kemarin, bahwasanya baru pertama kali ini terjadi di masjid tersebut, di mana pelaku ini mencuri satu unit sepeda motor milik jamaah yang pada saat itu sedang melaksanakan sholat maghrib di hari Sabtu lalu, di mana saat itu si pelaku ini duduk di dekat sepeda motor milik korban. Ketika itu dia mengintai situasi di lokasi. Nah, setelah dari situ karena situasi sudah sepi, dia langsung melarikan sepeda motor milik korban tersebut. Namun ketika dilarikan, motornya ini tidak berjalan karena cakram belakangnya ini digembok oleh pemiliknya sehingga tidak berhasil dilarikan. Dia mencoba beberapa kali melarikan sepeda motor itu dengan cara membawanya, namun sepeda motor itu tetap tidak jalan begitu karena kondisi cakramnya itu digembok, sehingga salah seorang warga di sana
mendengarkan aksi dari pelaku ini dan langsung mengejar si pelaku ini sampai ke jalan raya hingga akhirnya ditangkap oleh warga. Kemudian pelaku ini juga sempat dimasa di kawasan masjid tersebut karena situasi yang memang ramai pada saat itu. Jamaah pun sudah selesai salat maghrib dan dia pun menjadi bulan-bulanan di lokasi tersebut. Nah, karena sudah terlalu ramai begitu masanya, pengurus masjid pun langsung mengamankan si pelaku ini di seputaran kawasan masjid itu yang kebetulan ada kerangkeng begitu, dia dimasukkan ke sana. Kemudian warga pun menghubungi polisi. Nah, setelah itu dia pun langsung dijemput oleh polisi. Nah, setelah kejadian warga melihat rekaman CCTV, ternyata si pelaku ini tidak sendiri, dia bersama dengan temannya yang saat itu temannya ini berpura-pura sholat maghrib juga di dalam. Mereka datang ternyata menggunakan sepeda motor. Nah, setelah kejadian rupanya si kawannya ini pura-pura tidak tahu dan langsung membawa sepeda motor miliknya itu dan kemudian lari. Nah, si pelaku ini digelandang ke Polsek Sunggal. Di sana kondisinya memang lebam-lebam di bagian mukanya karena sempat diamuk massa. Nah, menurut pengakuan dari si pelaku ini, dia rencananya memang menjual hasil curian itu untuk berfoya-foya. Kapolsek juga mengatakan bahwa si pelaku ini memang merupakan residivis kasus yang sama, namun pihak polisian masih mendalami di mana saja lokasi tempat dia melakukan pencurian sepeda motor. Nah, begitu Bang kronologis singkat dari kasus pencurian motor di Masjid Jamis Jalan Semencirim, Bang. Iya, Alfi, kemudian bagaimana dengan rekannya tadi yang bernama Roy ya, keterangan si pelaku yang tertangkap? Apakah ada juga upaya dari pihak kepolisian untuk mendalami pelaku lainnya dan barangkali akan dilakukan penangkapan? Ya, baik Kak, kemungkinan Kak, karena keterangan dari si pelaku ini pada saat di kantor polisi juga mengatakan bahwasanya dia pada saat melaksanakan aksi itu bersama dengan rekannya bernama Roy. Nah, kemungkinan polisi juga akan melakukan pengejaran nggak terhadap seorang lagi pelaku yang merupakan teman dari si kancil ini, Kak. Iya. Terus kemudian tadi kan sepeda motor gagal ya dilarikan karena memang digembok ya. Jadi ini memang sebuah antisipasi yang ternyata efektif ya, Truli ya. Ini jadi mungkin jadi sebuah pelajaran juga untuk siapapun lah ya pengguna sepeda motor. Jadi ketika parkir mungkin membutuhkan waktu sedikit lama, harus ada upaya itu ya. Jadi upaya kejahatan tersebut gagal. Ini ternyata sebuah inilah jalan keluar ya iya. Untuk kasus-kasus pencurian. Selanjutnya, Truli mungkin ada yang mau ditanyakan? Nah iya, jadi barangkali pihak masjid sudah melakukan antisipasi barangkali biar ini tidak terulang lagi, seperti apa kira-kira ya? Ya, antisipasi dari pihak masjid sampai sejauh ini hanya memasang CCTV Bang di masjid. Karena sebelum kejadian ini ataupun sebelum dipasang CCTV ini di lokasi masjid sendiri, menurut pengakuan pengurus masjid sering kehilangan sepatu Bang di sana. Makanya antisipasi dari aksi kejahatan yang terjadi di kawasan masjid, nah pihak pengurus masjid memasang kamera CCTV untuk memantau aksi kejahatan yang terjadi di kawasan masjid Bang. Baik. Ya, mungkin satu lagi Alfi, ini juga sekedar saran ya untuk pihak rumah ibadah, bukan hanya masjid, barangkali juga di rumah ibadah yang lain. Nah, jadi pernah saya sholat di satu tempat, di satu masjid gitu ya kan, karena memang rumah ibadah ini menjadi salah satu target juga kasus-kasus pencurian, terutama sepeda motor. Jadi pada saat dilakukan sholat jamaah itu tidak seluruh jamaah sholat pada saat waktu yang bersamaan gitu. Jadi ada beberapa pihak masjid itu yang memang bersiap Truli
bersiap untuk mengantisipasi kalau ada kejahatan. Beberapa orang melakukan sholat jamaahnya itu setelah jamaah yang pertama itu selesai gitu. Jadi nanti mungkin ada beberapa orang ini yang awalnya menjaga keamanan di lingkungan masjid, baru menyusul mereka melakukan sholat jamaah. Mungkin ada semacam piket atau apa ya, ada penugasan khusus. Jadi ini sekedar masukan barangkali untuk pengelola masjid bisa melakukan hal yang sama untuk mengantisipasi kejahatan pencurian. Ya, Alfi, terima kasih laporannya Alfi. Selamat Baik, Kak Eti dan kembali. juga Bang Truli dan juga para tribuners Iya. dimanapun berada. Iya, selamat sore. Sore. Iya, itu Truli. Memang masjid kalau dulu sering sandal yang hilang ya. Iya, kalau sekarang lebih heboh ya. Tinggalkan yang buruk, bawa yang baik. Ternyata sandal yang buruk ditinggal, Yang dibawa dibawa pulang sepeda sandal motor. yang bagus. Tapi sekarang tingkat kriminalitas makin meningkat dan ada area-area publik jadi sasaran. Bukan hanya ini ya, ternyata masjid yang tempat beribadah orang juga dijadikan sebagai sasaran kejahatan. Dan memang kan Truli, di masjid itu ketika sholat hening semuanya, fokus pada ibadah. Dan yang saya tahu ya, biasanya memang di rakaat kedua, rakaat ketiga, karena kan ketika sholat, kalau semua sholat, seluruh yang ada di masjid sholat, kemudian ketika ada dengar suara-suara apa-apa, kita kan tentu akan lebih memilihkan melanjutkan ibadah kan, ketimbang mendatangi suara-suara kita mencurigakan. Jadi memang sangat rawan sekali. Dan saya pikir memang membuat sekelompok orang menyusul jamaahnya itu bisa jadi solusi untuk mengantisipasi kejahatan pencurian di lingkungan masjid. Baik, Truli, kita akan lanjut ke berita kedua ya Kak ya. Ke ini berita terkait ya masih kriminal juga kedua, ya. ini masih berita kriminalitas. Jadi memang sekitar kita banyak sekali terjadi kejahatan ya. Tribuners, Polda Sumut menyatakan masih mendalami temuan mayat remaja SMP berinisial AS berusia 14 tahun warga Jalan Besitang, Kabupaten Langkat yang diduga menjadi korban pemerkosaan dan kekerasan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Tatan Dirsan Atmaja mengatakan pihaknya masih menunggu hasil autopsi jenazah yang dilakukan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Medan. Saat ditemukan, jenazah remaja SMP ini dalam posisi setengah telanjang di semak-semak. Tatan menyebut pihaknya juga telah memeriksa saksi-saksi tak jauh dari lokasi termasuk keluarga dan yang menemukan pertama kali. Berdasarkan temuan sementara, tengkorak kepala gadis di bawah umur itu retak, diduga dihantam menggunakan batu yang ditemukan di lokasi. Namun sejauh ini polisi belum bisa memastikan apakah korban merupakan korban perkosaan atau bukan. Tatan juga menjelaskan kondisi korban saat ditemukan bagian tubuh bawah tidak menggunakan pakaian. Kemudian bagian kepala sudah rusak dan penyidik sedang memfaktakan luka-luka atau mungkin apa penyebab kematian korban. Di sekitar jenazah juga ditemukan sejumlah pecahan batu yang diduga dipakai untuk menghabisi nyawanya. Polisi menyebutkan AS sudah sepekan hilang dan sudah dilaporkan pihak keluarga ke polisi. Ya, sebuah kabar duka cita. Iya, betul. Dan Tribuners, kita saksikan video berikut ini. Soal penemuan mayat di Langkat itu Pak, yang anak SMP dugaan Jadi tadi malam tim dari Polda Sumatera Utara, Subdit 3 Jatan Ras bergabung dengan Satreskrim Polres Langkat sudah turun ke TKP, kemudian mengumpulkan bukti-bukti dan menggali keterangan dari para saksi. Jadi korban ini sudah lebih kurang 6 hari ya, 6 hari atau 7 hari itu dinyatakan hilang oleh pihak keluarga. Kemudian, namun tetap saat ini sedang melakukan identifikasi terhadap korban tersebut. Yang pasti kita akan berupaya untuk mengungkap pelaku atau sebab-sebab kematian daripada korban tersebut. Ya, saat ini Polda, tim lapor, tim identifikasi, Inavis juga sudah bekerja. Kita tunggu hasil daripada yang ditemukan dari tim yang dibentuk baik dari Polda maupun dari Polres Jajar. Pak, di lokasi itu ada ditemukan benda-benda apa gitu Pak? Barang buktinya? Yang pasti kondisinya
bawah tidak menggunakan pakaian, kemudian bagian kepala itu sudah rusak, kemudian penyidik sedang memfaktakan terkait dengan luka-luka atau mungkin apa penyebab kematian daripada korban. Senjata tajam atau senjata tumpul ada penyebab itu? Ya, itu bukan juga, Pak. Saat ini masih diotopsi Pak jenazahnya Pak? Iya, kita tunggu hasilnya. Yang pasti kita akan bekerja untuk mengungkap terkait dengan penemuan mayat tersebut. Kalau untuk saksi-saksi Pak sudah ada diperiksa Pak? Saksi ada beberapa diperiksa, itu warga setempat, kemudian kebetulan TKP tidak jauh dari pemukiman. Saat ini kita telah menunggu hasil daripada pemeriksaan penyidik dari Polres Langkat maupun dari Polres Metro. Pak. Oh iya, Ya, itu betul. tadi wawancara dengan pihak Polda Sumut terkait kasus kekerasan ya dan dugaan pemerkosaan. Dan Tribuners dan Truli juga kita saat ini untuk informasi lebih lengkapnya sudah terhubung dengan reporter kita di lapangan. Freddy ya? namanya, lupa tadi kita nyebut namanya. Enggak kelihatan gondrongnya, agak susah dikenali. Ini kayaknya tadi sama ya latar belakangnya dengan yang sebelumnya. Halo Freddy S, selamat sore. Ya, Freddy iya Kak, Santoso. Bang Truli. Lihat loh sama, ini pasti suaranya bakal ribut ini. Aku lihat itu pemberitahuan spanduk. Spanduk warna kuning ya. Oke. Freddy, gimana? Silakan dilaporkan. Bisa Freddy. dilaporkan ini kira-kira Freddy apa namanya perkembangan terbaru ya dari penemuan Kasus jenazah yang diduga seorang anak pembunuhan SMP ini, ya. Freddy. Ada perkembangan terbaru kah gitu sampai detik ini gitu? Ya baik Bang Truli dan Kak Eti, jadi sampai saat ini polisi itu masih mendalami soal penemuan jenazah siswi SMP yang diduga itu merupakan korban pemerkosaan dan juga pembunuhan. Nah sejauh ini polisi itu mengatakan sudah memeriksa beberapa orang saksi termasuk keluarga dan warga sekitar yang di lokasi dan juga yang menemukan yaitu pengembala sapi itu. Nah tapi polisi belum bisa menyimpulkan apakah si AS ini, gadis 14 tahun ini merupakan korban pemerkosaan lalu dibunuh, karena sejauh ini juga hasil otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara itu juga belum keluar atau belum selesai, masih dilakukan penelitian gitu. Sebenarnya mayat ini itu ditemukan pada hari Selasa ya, tanggal 21 Juni. Jadi itu udah ada sekitar 6 hari setelah si AS ini dilaporkan hilang oleh keluarganya. Jadi kondisinya itu sudah ditemukan dalam kondisi membusuk, hampir membusuk lah gitu Bang Troy dan Katie. Freddy, ini kan sepertinya masih satu-satunya informasi baru dari kondisi jenazah ya. Bagaimana keterangan dari pihak keluarga? Kira-kira ada yang sudah disampaikan? Iya, sampai sejauh ini tadi kita juga sudah ke Rumah Sakit Bayangkara, tapi belum ada keluarga, tidak ada keluarga yang di sana, dan jenazah dikabarkan sudah dibawa pulang dan sudah dimakamkan karena memang juga kondisi geografis juga cukup jauh dari sini dan di perkampungan, jadi untuk akses ke keluarga mungkin, dan keluarga juga seperti tidak datang ke rumah sakit, jadi hanya menunggu di kampung gitu Kak. Kemudian apakah ada upaya-upaya lain misalnya untuk dari media sosial ya, barangkali korban, apakah pihak kepolisian juga melakukan hal tersebut? Ya, sampai sekarang ini polisi itu masih mencari tahu, karena memang ini anak ini itu hilang sejak tanggal 15 Juni lalu. Nah, terakhir kali orang tuanya itu mengetahui bahwa anak ini itu mau berangkat ke sekolahnya itu untuk ujian. Nah, dari situlah anak ini, AS ini tidak pulang-pulang. Namun tanggal 1 kemarin itu ditemukan oleh pengembala sapi dan kondisinya sudah membusuk. Dan pada saat ditemukan setelah hasil sementara dari polisi ya, di bagian kepalanya itu ditemukan seperti retak itu yang diduga itu dihantam menggunakan benda gitu. Karena memang pada saat ditemukan itu di lokasi juga polisi menemukan bekas pecahan batu. Nah itulah yang menguatkan bahwa
sempat dianiaya menggunakan batu sehingga terjadi keretakan gitu di tengkoraknya gitu kan. Freddy, apakah bisa diketahui kira-kira jarak antara tempat kejadian perkara dengan rumah korban atau dengan sekolah yang menjadi tujuan korban ketika itu? Lokasi ini juga tidak jauh dari rumah kan, tidak begitu jauh dari rumah warga, tapi belum diketahui seberapa jauh dari rumah orang tua si korban ini Kak. Jadi polisi itu mengatakan bahwa memang lokasi semak-semak ini sebenarnya itu nggak jauh dari pemukiman warga gitu, makanya diketahui lah gitu oleh si pengembala ini. Kalau dari rumah sih sepertinya ini jauh. Dari rumah jauh ya. Kalau dari sekolah sendiri? Dari sekolah ini belum diketahui nih jauh atau dekat dari lokasi ini Kak. Tapi yang pasti memang dia ditemukan di semak-semak gitu yang posisinya nggak jauh lah dari pemukiman warga lah. Freddy, kira-kira apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian jika memang ini kan memang indikasinya kuat bahwa ini kekerasan dan pembunuhan ya, walaupun pemerkosaan tadi masih dugaan ya. Kira-kira bagaimana langkah polisi selanjutnya? Iya, polisi sampai sekarang ini masih menunggu dari hasil visum, maksudnya forensik ya, begitu, untuk mengetahui istilahnya dari barang bukti atau TKP yang ada di situ, karena kan ini sudah hampir sepekan, apalagi kan selama sepekan itu bisa saja hujan atau sehingga barang bukti ataupun jejak itu sudah hilang. Makanya polisi masih menunggu hasil otopsi untuk di tubuh dan hasil forensik dari lokasi-lokasi kejadian begitu Kak. Karena kan ini kan sudah 6 hari, tentu jika memang itu ada memang lokasinya itu menjadikan tempat eksekusi, pasti kan masih ada meninggalkan jejak-jejak sidik jari dan segala macam. Nah, polisi itu masih menyelidiki, masih mendalami melalui tim forensik untuk menemukan jejak-jejak gitu yang tersisa di situ gitu. Freddy, apakah kepala retak itu satu-satunya yang temuan dari pihak kepolisian sampai saat ini penyebab kematian korban? Nah, sejauh ini untuk yang luka itu memang baru tulang tengkorak yang retak dan ditemukannya bekas pecahan batu yang nggak jauh dari kepala itu. Akan tetapi juga ada bukti lain yang sedikit menguatkan bahwa ini merupakan dugaan korban pemerkosaan dan juga pembunuhan, karena juga saat ditemukan itu dalam kondisi telanjang setengah telanjang dada, lalu pakaian bawahnya itu juga sudah lepas ya, sebagian pakaian dan celana dalam juga sudah dikatakan lepas gitu. Makanya diduga kuat ini merupakan korban pemerkosaan lalu dibunuh, atau korban kekerasan, dia mengalami kekerasan terlebih dahulu baru diperkosa lalu mayatnya ditinggal gitu ya. Freddy, ada sedikit saja gambaran tentang korban, misalnya keseharian atau dia anak keberapa dari berapa bersaudara, seperti itu, apakah ada informasi, Freddy? Ya, sejauh ini kita belum dapat informasi soal dia anak berapa dan latar belakang keluarganya seperti apa, karena memang polisi juga belum mau merinci ya soal identitasnya dan keluarganya begitu ya. Jadi masih terbatas sekali ya sepertinya akses untuk ke informasi ke keluarga ya, begitu ya Freddy? Iya, karena kita di sini juga mengandalkan dari kepolisian dari sini. Sementara kalau untuk di sana kan sebenarnya ini di Polsek ya, Polsek Pangkalan Berandan. Jadi kita akses itu masih jauh. Baik, Truli ada yang mau disampaikan? Baik Freddy, sampaikan salam duka cita kami ya. Semoga kasus ini bisa secepatnya terungkap. Terima kasih laporannya Freddy. Ya, terima kasih Kak Eti, Bang Truli. Sore. Ya, selamat sore. Ya. Baik. Oke, mudah-mudahan ini ya cepat ini ya. Iya, bisa terungkap ya, dan pelakunya bisa mendapatkan ganjaran yang setimpal. Iya. Baik, setelah dari berita kriminalitas, kita masih masuk juga sebenarnya ini rada-rada mirip-mirip kriminal juga ya. Ada ekonominya juga ya. Kriminal ekonomi lah gitu, soal penunggakan pembayaran pajak ya. Baik, diduga sudah lama tidak membayar pajak restoran milik artis ternama di Indonesia Ruben Onsu, yaitu Geprek Bensu,
didatangi atau diberikan peringatan oleh pemerintah Kota Medan hari Kamis siang tadi ya. Dari Amatan Tribun Medan, peringatan tidak membayar pajak tersebut masih berupa pemasangan banner berukuran besar dari Pemko Medan, di mana banner berwarna merah tersebut dipasang di atas papan jualan dari geprek bensu ya, papan nama. Masih banyak masyarakat yang membeli, bahkan meskipun ada pemasangan banner, restoran ini tetap buka sebagaimana mestinya. Masih banyak masyarakat yang membeli, bahkan masih banyak driver yang datang untuk mengambil pesanan dari pembeli secara online. Saat didatangi, beberapa karyawan geprek bensu enggan untuk diwawancarai. Namun, petugas parkir geprek bensu yang bernama Nur mengaku bahwa sebelumnya pihak Pemko Medan juga sudah menegur restoran tersebut untuk membayar pajak. Kemudian diceritakan Nur juga, meski ada teguran dari pemerintah Kota Medan, pihak restoran masih terus membuka restoran. Nah, setelah tutup selama 3 hari, dikatakan Nur, selang 1 minggu barulah Pemko Medan mendatangi geprek bensu dengan membawa banner besar tersebut. Hingga saat ini Tribun Medan masih berupaya melakukan konfirmasi ke Dinas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah BP2RD Pemko Medan dan akan terus mengabarkan kabar selanjutnya. Nah, seperti apa suasana pemasangan banner pembayaran pajak tersebut? Mari kita simak videonya berikut ini. Ya, itu tadi video dari soal pajak di restoran bensu ya, geprek bensu. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi, kita saat ini terhubung dengan reporter kita, Anissa Pohan. Bukan. Dengan Anissa. Halo Anissa, ya selamat sore Anissa. Selamat sore Bang Truli dan Kak Etik. Iya. Gimana Nisa perkembangan sekarang ini? Apakah Nisa masih berada di restoran atau mungkin sudah beranjak? Baik, tadi siang kita sempat mengunjungi restoran milik Ruben Ensu ini yang berada di Jalan Jamin Ginting. Jadi geprek bensu ini memiliki 5 cabang. 4 cabang itu di Kota Medan dan 1 cabang lagi di Siantar. Nah, untuk yang di Kota Medan ini yang masih diberi banner peringatan belum bayar pajak ini dari di Jalan Jamin Ginting. Nah, tadi saat kita ke sana itu beberapa petugas enggan diwawancarai sebab mereka mengatakan jika ingin wawancara bisa langsung konfirmasi ke Jakarta langsung. Nah, namun dari petugas tukang parkir yang ada di sana mengatakan bahwa ini merupakan peringatan kedua dari Pemko Medan sebab 3 bulan lalu Pemko Medan juga sudah memberi peringatan tapi masih distempel, masih dalam bentuk stempel yang ada di dekat kasir penjualan geprek bensu ini. Nah, namun memang betul sejak 3 bulan itu mereka tetap masih beroperasi dan tidak menggubris akan adanya pajak, tidak pembayaran pajak ini. Nah, kemarin juga dibilang oleh tukang parkir ini bahwa mereka sempat tutup, namun bukan tutup karena pajak, melainkan karena mahalnya harga cabai sehingga dan sepinya pengunjung, jadi sempat tutup selama 3 hari. Namun setelah selang seminggu ditutup, selang 3 hari ditutup dan seminggu kemudian baru ada lagi Pemko Medan datang untuk memasang banner lebih besar lagi dengan tulisan tempat ini tidak membayar pajak. Seperti itu Bang.
Kak. Oke. Ternyata harga cabai lebih mengancam mahal, ya, lebih mengancam cukup mahal juga ya. ketimbang ancaman dari Pemko Medan. kantor pajak ya. Iya, harga cabai 110 tadi kayaknya, 100.000 ya. Kemudian ini kan satu cabang di Medan. Iya. Kalau untuk geprek bensu di lain tempat, Cabang lain kira-kira gimana Anissa? Apa Tadi dipajang yang- juga spanduknya? Baik dari pantauan kita di beberapa tempat bensu seperti yang ada di Jalan Gatot Subroto dan di Jalan Polonia itu belum ada pemasangan banner, baru hanya ada di Jamin Ginting ini, Kak. Oh gitu ya. Tapi ada kemungkinan juga bahwa ini maksudnya gini. Apakah yang tidak bayar pajak yang di sini, yang dijamin Ginting, atau semuanya gitu? Nah, saat kita mau konfirmasi lebih lanjut, belum ada pihak dari Geprek Onsu yang mau Diwawancarain. Ya, jadi kita baru mendapat kabar yang dari Jalan Jamin Ginting, dan kita juga sempat lihat ke beberapa cabang lainnya juga belum ada pemasangan banner untuk yang wajib pajak ini, Bang. Agak nanggung jadinya informasinya ya. Gimana nih Pak Wali Kota ini, apanya ini, pejabatnya ini Pak ya? Anissa, ini yang Oke. belum dibayarkan ini pajak apa ya? Pajak restoran atau pajak gimana? Kalau dari yang di tulisan itu berdasarkan pajak tempat, pajak retribusi daerah, pajak restoran, Kak. Pajak restoran ya. Oke, pajak restoran ya. Anissa, kemudian ini kan sanksi ini yang pertama tadi udah stiker kecil ya tadi ya, dekat Iya, kasir ya. iya, Kemudian iya. ini lebih besar. Kemudian nanti kira-kira sanksi selanjutnya kalau masih belum juga membayar, kira-kira seperti apa menurut pihak wali kota? Jadi kita tadi juga udah berupaya ke Dinas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, namun sejauh ini belum ada respon, Kak, dan masih terus diupayakan. Sebab kita sudah ke kantor dan sudah mencoba menghubungi Kepala BP2RD-nya, namun hingga saat ini belum ada respon dari mereka, Kak. Nah, apakah sampai sita barangkali ya, Iya, sita aset iya, ya? Sita aset ya. Oh iya. Kemudian Anissa, apa lagi yang mau ditanya Truli? Tadi kok saya Cukup lupa ya, kayaknya. agak blank. Jadi bisa tahu nggak sekarang berapa harga geprek bensu ini? Soalnya belum pernah makan soalnya. Itu pasti pedas. Ya, dari harga 23.000, Bang, per paketnya. Oh gitu. Tadi langsung makan di situ ya, makanya tahu harganya ya. Anissa, kalau dari pengamatan sekilas ya, apakah memang banner ini mempengaruhi transaksi, mempengaruhi beli ya, pembelian di restoran ini? Tadi juga sempat nanya ke beberapa driver online dan pembeli, mereka malah tidak membaca detail adanya Tidak peduli ya. Iya. Pembeli tidak peduli ya sepertinya. Iya, mereka juga selagi kami bisa makan, ya udah, katanya banyakan gitu sih, Kak, jawabnya. Apakah belum juga ada informasi kira-kira nilai pajak, berapa besar nilai pajak yang ditunggak oleh geprek bensu ini? Belum ada masih diupayakan, Kak, untuk ke dinasnya, dan saat ini juga masih diupayakan lebih lanjut, Kak. Oh, jadi memang ini masih belum ada konfirmasi sama sekali nih ya dari pihak Pemko Medan ya. Iya. Baik, Anissa, terima kasih untuk laporannya. Iya. Baik, selamat sore. Selamat sore. Selamat Iya. bertugas kembali. Oke, baik. Itu tadi ya Tribuners laporan soal pajak Dan dari memang, geprek bensu yang belum dibayar ya. Jadi tadi cukup unik ya. Seharusnya memang pajak harus dibayar ya. Karena Harus lah, gitu, itu sebetulnya ya. kan hak diambil dari pelanggan ya. Betul, iya. Pajak yang kan Pajak itu kan kosnya sudah dibayar, udah dibayar oleh pelanggan. Iya. Iya. Tinggal setoran dari Setoran, pihak pengelola restoran iya. ke kantor pajak. Iya, Dan ini iya. memang pantaslah dapat sanksi Dapat kalau sanksi. terlalu ringan sih benar. Iya. Kalau Dan- memang sampai seperti itu mestinya sampai sita aset ya, sesuai Harus. dengan nilai pajak itu ya. Iya. Harus dipaksa, apalagi ini kan usaha berjaringan ya, Betul bukan usaha sekali. yang kaleng-kaleng. Siap. Memang betul-betul pemilik seorang selebritis ya. Baik, Truli, Iya. itu tadi laporan kita yang terakhir ya. Barangkali kita cukupkan dulu program Selamat Sore Medan pada hari ini. Semoga apa yang kita sajikan tadi, apa yang kita sampaikan bisa menjadi
tambahan informasi yang baik lah. Informasi untuk Iya. Tribuner sebelum melakukan atau memutuskan sesuatu. Iya. Jadi saatnya kita berdua undur diri. Saya Eti Wahyuni Dan saya Turli Oktopurba. pamit. Sampai jumpa lagi pekan depan dan Sampai jumpa. bye bye.